kenapa ya anak-anak itu lebih suka bermain games daripada belajar gitu kan. Jadi ya mungkin gara-gara kalau dia bermain games itu dia kayak ada tantangannya nih gitu kan. Dia ada memiliki level-level tantangannya, kemudian dia berkompetisi dengan teman-temannya. Kemudian apabila dia berhasil, dia bisa langsung misalkan mendapatkan reward. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut yang bisa kita masukkan ke kegiatan belajar mengajar. Kayak contoh tadi matematika gitu kan. Jadi misalkan hari ini Edwin dan Roberto akan beradu dari menjawab 20 soal matematika, siapa yang paling cepat menjawabnya. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, Edwin akan naik ke level berikutnya, misal akan berhadapan dengan Pak Indra gitu kan, nanti akan rebutan. Nah, sehingga anak-anak yang lain itu akan terstimulus untuk bisa berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik gitu di kelasnya, sehingga itu juga membuatkan kegiatan belajar yang sangat menyenangkan. Dan kemudian juga sudah berhubungan dengan tampilan yang visual, jadi bisa dilihat tadi sekarang anak tuh pengen, kalau ditanya sekarang cita-citanya apa, pasti semuanya hampir serempak mau menjadi YouTuber gitu kan. Dan itu bukan hal yang lucu gitu, justru emang kedepannya akan seperti itu. Jadi artinya kita harus bisa mengarahkan anak tersebut untuk bisa membuat konten pembelajaran yang menarik dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan visual. Nah, itu untuk secara keterampilannya dan secara teknologinya sendiri. Jadi yang pertama adalah kita semua sudah harus pandai memanfaatkan komputer, kemudian juga smart device, jadi ya seperti handphone ataupun tablet, kemudian juga dokumen kamera sebagai visualizer. Jadi di sini agar membantu Bapak dan Ibu semuanya bisa memberikan materi pembelajaran dengan sangat mudah. Jadi kalau misalkan kita ada pakai laptop pasti agak sulit ya karena keterbatasan layarnya gitu. Sedangkan kalau dokumen kamera ini dia bisa menjelaskan objek yang sangat sulit, ya contoh seperti sekarang. Jadi kayak bikin tutorial video pembelajaran dan hasil videonya itu bisa langsung terlihat dengan jelas, entah itu di layar proyektor ataupun di laptop Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang kemudian adalah sudah harus menggunakan layar yang besar dan interaktif. Kenapa? Karena kalau sekarang kan fokusnya kita belajar tuh pakai keterbatasan layar lah, entah itu pakai laptop atau pakai handphone, sehingga tidak ada interaksinya. Nah, kenapa hal tersebut sangat penting? Jadi ada penelitian itu dari Intuit Research, dia memberikan penelitian bahwa kurang lebih 57% siswa yang disurvei itu merasakan bahwa mata lelah karena terlalu lama melihat layar dalam waktu yang lama. Nah, itu dia makanya kalau misalkan kita contohkan di sini menggunakan layar TV gitu kan Bapak Ibu, itu anak-anak udah pasti akan sakit matanya. Nah, makanya memang di situ kami menyarankan untuk bisa menggunakan layar yang 100 inci. Jadi 100 inci pertama sudah layarnya besar dan tidak memberikan pantulan cahaya karena dia tidak langsung memancarkan cahaya karena dia sifatnya adalah memantulkan sehingga tidak membuat otak kita cepat lelah. Nah, jadi secara teorinya gambar seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi menggunakan TV yang ukurannya kurang lebih 65 sampai 70 inci, itu bahkan mungkin cuman 2 atau 3 murid yang ada di depan yang bisa melihat dengan sangat jelas. Cuman murid-murid yang ada di 4 sampai belakang itu tidak melihat lagi. Jadi tidak selalunya mungkin kita salahkan bahwa anak-anak yang duduk di belakang itu berisik karena dia nggak mau memperhatikan pelajaran. Mungkin ya karena tadi tidak terlalu fokus sehingga anak-anak itu agak sulit juga untuk mengerti gitu kan. Nah, makanya kami menyarankan tadi menggunakan 100 inci karena dengan layar 100 inci bisa dilihat bagaimana murid yang dari depan sampai belakang itu bisa mampu melihat pembelajaran dengan sangat baik. Nah, dan kemudian juga kami menyarankan menggunakan untuk proyektor itu sendiri. Jadi kami menyarankan untuk menggunakan teknologi TRLCD, di mana bisa dilihat di sini teknologi TRLCD-nya. Nah, di sini ini adalah menggunakan teknologi TRLCD, Bapak dan Ibu, bisa mungkin saya ulangkan kembali. Jadi teknologi TRLCD itu adalah dari sumber lampu itu, kemudian warna-warna yang ada itu langsung dipecah dari diachroic mirror yang ada di sini. Jadi ini adalah namanya diachroic mirror. Kemudian warna-warnanya akan dipecah lagi. Jadi ada 3 warna dasar, ada warna merah, hijau, dan warna biru. Kemudian dari 3 warna itu diolah langsung dari 3 chip yang ada di depannya sini. Nah, ini ada 3 chipnya sehingga warna dari olahan warna itu kemudian baru diproyeksikan. Nah, sangat beda sekali kalau kita melihat ada sebuah ini adalah proyektor dengan teknologi one chip DLP. Jadi one chip DLP itu ciri khasnya adalah kalau Bapak dan Ibu menyalakan proyektor kemudian ada bunyi kayak kipas angin. Nah, itu sebenarnya bukan kipas angin tapi ini ada namanya adalah color wheel nih Bapak dan Ibu. Jadi color wheel itu adalah warna yang selalu berputar sehingga kalau misalkan dia masuknya ke warna merah tapi di sebenarnya warna yang mau diproyeksikan warna birunya terbuang. Sehingga warna-warna yang terbuang itu membuat terjadi penurunan warna. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu perhatikan bahwa saya pengen yang warna merah kenapa tiba-tiba jadi warna merah marun ya gitu kan.
Ya tadi karena ada warna yang terbuang. Nah, sehingga semakin banyak warna yang terbuang membuat proyektornya cepat panas. Nah, itu adalah yang membedakan antara teknologi TLCD dan teknologi one chip DLP. Dan kemudian ciri-ciri khasnya lagi perbedaannya adalah kalau kita menggunakan teknologi TLCD itu tidak ada efek pelanginya nih Bapak dan Ibu. Nah, efek pelangi itu seperti apa ya gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi ini adalah satu buah proyektornya Epson menggunakan teknologi TLCD, bisa dilihat warnanya sangat terang dan resolusi juga sangat besar. Nah, di sebelahnya ini adalah proyektor menggunakan teknologi one chip DLP. Jadi sehingga ini adalah efek pelanginya nih. Nah, efek pelangi ini sebenarnya yang mata kita tangkap. Jadi semakin banyak efek pelanginya, jadi otak kita tuh selalu menstimulus bahwa ini adalah warna merah, ini adalah warna hijau. Padahal sebenarnya mengolah warna itu adalah si otak kitanya, jadi bukan proyektornya. Sehingga makanya kenapa kalau kita menggunakan teknologi one chip DLP itu kita nggak bisa lama-lama atau melihat proyektornya. Karena tadi otak kita tuh cepat-cepat lelah. Cuma beda kalau menggunakan teknologinya Epson itu tidak perlu lagi karena tadi yang mengolah warnanya itu adalah si proyektornya bukan otak kita. Nah, sekarang kita coba masuk untuk ke pendidikan di masa kenormalan baru. Jadi ada 3 hal sebenarnya Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami dan perlu kita rubah juga untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi yang pertama adalah ruang kelasnya itu sendiri juga udah harus berubah. Jadi bagaimana pembelajarannya sudah harus atraktif dan interaktif, bisa bilang tadi. Jadi tidak hanya fokusnya guru mengajar satu arah saja, cuman juga sudah bisa menggunakan kegiatan interaktif lainnya. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran yang secara virtual, yang sudah pasti dijalankan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Namun juga kita nanti akan dihadapi oleh hybrid classroom. Jadi bagaimana kita menggabungkan pelajaran tatap muka dan tatap maya. Nah, artinya juga Bapak Ibu perlu memiliki pembelajaran yang saling terintegrasi nih. Jadi mungkin kan selama ini ada ketakutannya. Jadi wah takutnya nanti kalau ada kegiatan hybrid ini berarti saya akan mengajar 2 kali nih. Misalkan pagi pelajaran tatap muka dulu, nanti siang pelajaran tatap maya gitu kan. Nah, intinya juga tidak perlu khawatir karena sebenarnya yang penting adalah bisa mengintegrasikan 2 skenario pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah secara motivasi murid itu sendiri. Jadi butuh metode pembelajaran yang berbeda yang dan pastinya harus ada interaksinya nih. Jadi jangan hanya pembelajaran satu arah, tapi juga harus 2 arah. Jadi bagaimana ketika guru memberikan pembelajaran, murid-murid juga merasa juga bahwa dia dapat diperhatikan ataupun juga banyak interaksinya. Dan yang terakhir adalah kolaborasinya itu sendiri, bahwa kita percaya bahwa peran penting di sekolah, di rumah itu adalah orang tua murid. Jadi orang tua murid juga harus ada berkolaborasi dengan sekolah agar Bapak dan Ibu pendidik juga perlu mengetahui kira-kira kendala apa nih hadapi di rumah yang agar tidak bisa mengganggu agar tidak terganggu kegiatan belajar mengajarnya. Nah, artinya harus punya komunikasi 2 arah antara orang tua murid dan sekolah itu sendiri. Nah, untuk solusinya, jadi kalau di Epson sendiri kami memiliki solusi yaitu menggunakan pembelajaran interaktif menggunakan proyektor. Jadi bagaimana bisa dilihat di sini gambarnya adalah dengan proyektor interaktif dari Epson, kemudian dihubungkan dengan software yang dimiliki oleh Epson juga namanya Easy Interactive Tools. Nah, dengan Easy Interactive Tools ini, jadi Bapak dan Ibu semuanya mengajar seperti biasanya di sekolahan. Jadi Bapak Ibu misalkan mencoret-coret papan tulisnya, kemudian apa yang dicoret-coret itu bisa langsung terlihat dengan jelas oleh si murid-murid tersebut di sekolahan. Nah, contohnya seperti apa? Berikut saya akan tampilkan sebuah videonya. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu pendidik semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Edwin, di kelas interaktif. Kali ini ada sesuatu yang baru di kelas saya, yaitu proyektor baru dari Epson dengan tipe EB725WI, di mana proyektor ini bisa dilihat tampilan proyeksinya sangat besar, yaitu sampai dengan 100 inch, di mana hasil ini jauh lebih besar daripada menggunakan flat panel display yang hanya menampilkan 65 inch saja. Nah, proyektor ini hanya memerlukan jarak yang dekat untuk menampilkan proyeksi yang sangat besar. Sehingga Bapak dan Ibu pendidik semuanya tidak perlu khawatir ketika berada di dekat proyektornya, karena sangat minim bayangan. Proyektor ini adalah proyektor interaktif yang menggunakan teknologi 3LCD dan menggunakan sumber cahaya laser dan memiliki kecerahan 4000 lumens. Konektivitas proyektor ini juga sangat lengkap. Kita bisa terhubung dengan kabel VGA, HDMI, atau USB. Selain itu, proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan konektivitas nirkabel, sehingga kita dapat terhubung secara nirkabel dari laptop ataupun handphone
dengan aplikasi Epson Eye Projection atau secara screen mirroring. Kemudian di sini juga saya dibantu sekali oleh software dari Epson yaitu Easy Interactive Tools yang bisa diunduh secara gratis di websitenya Epson. Nah, dengan menggunakan Easy Interactive Tools ini, apa yang sedang saya tampilkan di layar presentasi saya juga terlihat oleh murid-murid saya. Jadi, apabila saya memberikan coretan pada interaktif projector ini, murid-murid saya juga langsung melihat apa yang sedang saya lakukan. Hal ini sangat membantu sekali oleh Bapak dan Ibu pendidik semuanya ketika memberikan materi pembelajaran yang dianggap sulit, agar murid-murid juga bisa lebih paham dengan apa yang sedang kita jelaskan. Contohnya seperti ini ya. Oke, anak-anak semua, sekarang kita akan mulai satu mata pelajaran baru, yaitu tentang warna dasar. Dengan memanfaatkan fitur interaktif pada proyektor, kita bisa memberikan coretan untuk mempertegas materi yang kita ajarkan kepada murid. Secara bersamaan, murid pun mampu melihat apa yang sedang kita coret pada layar laptop ataupun handphone mereka masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu pendidik semuanya, kita tadi sudah melihat bagaimana serunya kelas ini. Murid-murid bisa langsung paham apa yang sedang saya jelaskan karena langsung terlihat pada layar laptopnya mereka semua. Ini karena menggunakan Easy Interactive Tools. Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sekarang saya akan memanfaatkan salah satu fitur interaktif dari website yang bisa kita cari di mana saja dengan menghubungkan solusi pembelajaran yang kita butuhkan. Contohnya akan seperti ini ya. Sekarang saya akan melakukan skenario pembelajaran dua arah dengan mengajak murid-murid saya untuk bisa menjelaskan materi yang ingin saya tanyakan ya. Nah, di sini ada 3 warna primer, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Tunjukkan ke saya warna pink. Silahkan. Ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu saya bisa langsung mencetak ataupun mengirim email melalui interaktif projector ini. Seperti ini caranya ya. Bagaimana Bapak dan Ibu pendidik semuanya? Sangat menyenangkan dengan menggunakan interaktif projector dari Epson ini membuat kita semua berasa seperti mengajar dengan kondisi yang normal. Bapak dan Ibu pendidik semuanya, begitulah bagaimana saya mengajar dengan menggunakan skenario pembelajaran dua arah ini dan dibantu sekali oleh interaktif projector dari Epson. Saya percaya dengan interaktif projector ini dapat membantu kita sebagai tenaga pendidik dalam membuat skenario pembelajaran dua arah yang menarik untuk murid-murid kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sampai bertemu lagi di kelas interaktif saya berikutnya. Bye. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, nah itu adalah salah satu gambaran dari bagaimana pembelajaran jarak jauh itu sangat bisa sekali dilakukan dengan solusi dari Epson, yaitu tadi menggunakan proyektor interaktif dan dihubungkan dengan software Easy Interactive Tools. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, demikian adalah paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua bagaimana meskipun di masa pandemi seperti sekarang bahwa teknologinya sudah ada, tinggal bagaimana kita semuanya mau memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, tentunya adalah tadi menggunakan interaktif projector dari Epson. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah paparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Edwin. Aduh. Sarannya satu aja apabila kita demo. Apa, Bu? Iya Bu, sebenarnya kita itu demo unitnya sekarang sebenarnya ada-ada aja Bu. Jadi bisa dibilang aja tinggal aja sambat aja hendak sekolahan mana, karena kita kirim akan interaktif projectornya gasan demonya Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mantap.
Ya, jujur kami alhamdulillah Bu ya di Kalimantan itu sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menggunakan interaktif proyektor. Jadi ada di Kalimantan Timur sudah ada, Kalimantan Barat juga sudah ada. Nah, tinggal di Kalimantan Selatan yang belum ada gitu. Jadi silakan nih. Iya, langsung kita tunggu PO-nya. Langsung Banjarbaru langsung. Siap. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nih. Ya, siap. Ini ada 2 yang mau angkat tangan nih. Bu Jamilah ada. Bu Jamilah bisa buka kamera. Ibu Jamilah yang lagi raise hand. Bisa dibantu panitia. Oh, Bu Jamilah lagi ditutup lagi ya ininya. Atau Ibu Mila? Oke. Ini Bu Mila. Ibu Mila aja. Oh, Bu Mila yang mana tuh? Bu Mila Fitriani SPDI MPD. Silakan dibuka. Dibuka kameranya. Sudah dibuka? Ya, sudah dibuka Bu Mila. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ibu Mila? Bu Mila dari mana?